Halo semuanya, kembali lagi di materi pemrograman web dan perangkat bergerak. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai CSS atau Cascading Style Sheet. Ini sudah pernah kita singgung di materi-materi sebelumnya, tapi nanti kita akan cari tahu juga untuk pertemuan kali ini. Jadi apa itu CSS? CSS merupakan singkatan dari Cascading Style Sheet. Bahasa ini merupakan bahasa kedua, yaitu setelah HTML, yang harus kita pelajari saat ingin membuat sebuah website. CSS adalah bahasa yang digunakan untuk membuat desain di halaman website. Jadi untuk penggunaannya seperti ini. Di sebelah kiri kalian itu adalah lembar halaman website tanpa menggunakan CSS. Bisa kita lihat untuk tampilannya kurang tertata dan kurang menarik, sedangkan di sebelah kanan kalian itu adalah halaman website menggunakan CSS. Tampilannya lebih tertata dan kalau kita lihat juga lebih menarik daripada yang ada di sebelah kiri. Jadi CSS ini sangat penting untuk kita pelajari apabila kita ingin membuat sebuah halaman website. Kemudian untuk strukturnya, untuk struktur kodenya itu ada selektor, kemudian ada pembuka blok deklarasi, kemudian ada blok deklarasinya, di dalamnya ada properti, ada juga nilai propertinya. Kemudian setelah itu kita tutup. Nah, di sini jangan lupa setiap baris deklarasi kalian harus beri titik koma yang menandakan untuk menutup satu baris ini. Jadi ketika nanti kalian enter, kalian deklarasikan properti baru, itu nanti kalian akhiri lagi juga dengan titik koma. Kemudian kita lanjut ke selektornya. Nah, selektor itu adalah kunci untuk memilih HTML yang mau kita atur. Nah, di sini ada berbagai macam penulisan. Yang pertama itu adalah nama tag HTML-nya. Ini sudah pernah kita singgung juga. Kemudian ada dengan kelas, ini juga pernah kita singgung juga. Yang ketiga ada dengan menu dengan ID. Nah, ini belum pernah kita singgung. Dan yang keempat ini ada selektor dengan atribut. Nah, ini juga belum pernah kita singgung. Oke, kita cari tahu dulu perbedaannya dan bagaimana cara menggunakan selektor-selektor ini ketika kita membuat halaman website gitu. Oke, di sini sudah ada folder kosong. Nanti kita tempatkan di sini ya, di source code ini. Kita buka VS Code-nya. Kita close dulu. Kita pilih file, new file, kita save. Kemudian kita arahin ke folder tadi, kita tulis index.html. Kemudian kita buat HTML dasar. Kita ganti materi CSS selektor. Nah, kita coba yang pertama dulu, selektor dengan nama tag. Nah, berarti ini kita akan menghias atau mendesain sebuah website yang kita atur itu HTML-nya atau tag HTML-nya. Kita buka text style dulu. Kemudian di body kita contohkan kita membuat sebuah paragraf gitu. Tulisan ini sebagai materi CSS PWPB kelas 11. Nah, kita jalankan dulu. Nah, untuk hasilnya seperti ini. Secara default itu tampilannya tulisannya berwarna hitam seperti ini ya. Bentuknya seperti ini. Nah, kita akan coba praktekkan yang ini. Selektor dengan nama tag. Nah, kalau ini di contohnya kan H3. Nah, padahal di sini kita tulis itu kita adanya tag paragraf. Nah, berarti kita ubah dulu P
kita mau memberi tag HTML-P itu katakanlah warnanya jadi biru gitu. Terus ukurannya jadi 12 pt gitu. Nah, kita reload lagi di sini. Nah, ini adalah selektor menggunakan tag. Jadi yang kita atur itu adalah tag HTML-nya di depan sini. Oke, yang kedua kita buat lagi, coba kita beri BR dulu. Kita coba, kita kasih enter. Nah, ini kita copy aja tulisan ini sebagai materi. Nah, kita praktekkan yang kedua, itu adalah selektor dengan kelas. Nah, di sini ingat kalau kelas itu dia depannya pakai titik. Nah, kita bikin dulu. Nah, untuk nama kalau kita pakai penulisan tipe kelas itu bebas. Katakanlah ini teks biru gitu. Nah, kita beri warna lagi. Kita copy aja di sini. Atau kita teks red, kita ganti warnanya jadi red. Nah, kita deklarasinya seperti ini, titik, terus nama kelasnya apa, baru nanti kita beri properti di sini. Nah, terus cara menggunakan di HTML-nya bagaimana? Nah, kalau yang pertama tadi kan ini kan sesuai dengan tag HTML. Nah, yang kedua ini kita panggil dia kelas menggunakan atribut kelas, petik 2 teks red. Nah, kita coba lagi di sini, kita reload dulu. Nah, yang kedua ini selektor dengan kelas. Nah, kemudian kita coba yang ketiga itu selektor dengan ID. Nah, di sini depannya beda dengan kelas. Kalau kelas itu menggunakan titik atau dot, untuk yang ID ini menggunakan hashtag. Jadi kita coba langsung. Kita coba buat hashtag text yellow. Coba kita sama yellow. Kemudian di sini kita buat lagi elemennya. Nah, perbedaannya kalau kelas itu kita panggilnya menggunakan atribut kelas, kalau ID kita panggilnya menggunakan atribut ID. Terus kita tulis text strip yellow seperti ini. Kita coba reload dulu. Nah, dia akan membuat teks warna kuning. Nah, kemudian yang terakhir kita ada selektor dengan atribut. Nah, ini selektor yang biasanya digunakan untuk mendesain form atau input type. Karena kan input type kan memiliki beberapa macam. Di materi kemarin kan kita membahas sekitar ada 16 macam input type. Nah, itu mungkin ke depan akan makin bertambah semakin naiknya versi HTML-nya. Nah, kita coba menggunakan selektor dengan atribut pada tag input. Ini kita coba dulu ya. Kita bikin dulu, misal di sini kita beri BR. Kita bicara dulu input text. Kita kosongi dulu tanpa CSS ini. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, kita coba atur lebar dan tingginya. Kita coba input, terus type text. Nah, kita atur width-nya katakanlah 50 pixel, height-nya kita atur 10 pixel. Kita coba dulu di sini. Nah, sini dia akan sesuai dengan CSS yang kita berikan. Nah, itu adalah contoh penulisan selektor pada CSS. Kemudian kita lanjutkan dulu materinya. Nah, kemudian ada
blok deklarasi. Ini adalah tempat kita menuliskan atribut CSS yang akan kita berikan ke selektor. Artinya, kita akan mengatur ukuran font dari tag P sebesar 13 pt dan memberikan warna background royal blue. Nah, ini penjelasan dari tag yang ada di gambar ya. Jadi, tag HTMLP itu akan kita berikan ukuran font sebesar 13 pt dan background colornya royal blue. Nah, untuk hasilnya seperti ini. Kemudian selanjutnya ada properti dan nilainya. Nah, kalau tadi kita perhatikan itu saat di dalam blok deklarasi itu selalu diawali dengan properti. Kemudian titik 2 nilainya. Nah, di sini property color itu nilainya apa? Ini nilainya kode hex warna biru ini ya. Nah, untuk macam-macam properti itu bisa kalian lihat di w3school.com CSS gitu. Nah, di sini ada berbagai macam materi tentang CSS, mulai dari font kayak gini, kemudian ada icon, link, list, table, display. Nah, ini ada banyak sekali properti-properti di sini. Nah, nanti bisa kalian pelajari dan gunakan sesuai dengan kebutuhan website kita. Kalau pengen mengganti tulisan berarti berhubungan dengan font, berhubungan dengan huruf berarti kita ke CSS font atau CSS text. Nah, berhubungan dengan jarak kita ke CSS margin, berhubungan dengan border atau garis tepi kita ke CSS border, berhubungan dengan background, nah kita ke CSS background. Nah, di sini banyak sekali. Kemudian ini mungkin referensi yang mungkin sangat lengkap untuk kita pemula untuk membuat sebuah website. Kemudian kita lanjutkan dulu. Nah, di materi terakhir itu ada cara menulis CSS. Ada 3, yaitu internal CSS, terus ada external CSS, dan ada inline CSS. Nah, ini kalau paling banyak digunakan yang internal sama eksternal. Nanti kita cari tahu perbedaannya dari masing-masing cara menulis CSS ini. Yang pertama ada internal CSS. Internal CSS adalah kode CSS yang ditulis di dalam tag style. Internal CSS juga dikenal dengan sebutan embed CSS. Nah, di sini dari yang kita praktekkan tadi, ini adalah contoh penulisan dari internal CSS. Berarti CSS-nya menempel di dalam HTML. Makanya disebut internal. Nah, kita lanjut dulu tadi. Ini kita menggunakan tag style. Kemudian biasanya ditulis di dalam head, bisa juga ditulis dalam body. Nah, ini kalian bisa masukkan ke dalam head atau ke dalam body ini tag style-nya. Tapi lebih rapi di bagian head. Nah, contohnya seperti ini yang kita praktekkan tadi. Dia yang hasilnya seperti. Kemudian yang kedua ada external CSS. External CSS adalah kode CSS yang ditulis terpisah dengan kode HTML. External CSS ditulis di sebuah file khusus yang berekstensi .css. Oke, sebagai contoh, saya akan membuat sebuah file bernama style.css. Nah, di dalamnya itu nanti kita pindahkan CSS yang ada di HTML tadi ke file baru dengan ekstensi .css. Nah, untuk memanggil di dalam HTML-nya, kita itu membutuhkan tag link. Contohnya seperti ini. Terus kita praktekkan aja di sini. Berarti kita taruh di dalam satu folder yang sama. Kita bikin file baru. Ini file, new file, kemudian kita save dulu. Nah, tadi kan di dalam
source code ya, dan kita beri nama style.css. Nah, ini di di dekat nama filenya ini ada ikonnya beda. Kalau HTML seperti ini, kalau CSS ikonnya pakai hashtag. Nah, kemudian cara mindahinnya seperti apa? Nah, ini kita copy dulu yang blok deklarasinya aja, kita copy atau kita cut aja, kita pindahkan ke file yang style.css seperti ini. Kemudian jangan lupa kalau ada gambar bulat berarti ini file belum disimpan. Kita simpan dulu pakai ctrl-s. Nah, berarti kan di sini kosong nih. Kita reload dulu coba di tadi. Nah, semua HTML yang terkena CSS tadi akan kembali ke default atau kembali ke standarnya masing-masing. Nah, kita panggil dulu berarti stylenya. Ini kita hapus. Kita gunakan link. Nah, ini seperti ini. Kemudian kita panggil namanya style.css. Nah, untuk pengguna VS Code, kalau kalian tekan dan menahan tombol CTRL dan kita arahkan ke nama filenya, dia akan jadi kursor. Ketika kalian klik gini, dia akan pindah ke file CSS-nya. Kalau sudah seperti itu, berarti filenya sudah ada dan sudah tepat. Kemudian kita coba di sini. Nah, seperti ini. Dia akan terkenal lagi CSS yang kita buat. Kemudian, nah ini contohnya seperti ini. Untuk hasilnya juga sama. Dan yang terakhir ada inline CSS, yaitu kode CSS yang ditulis langsung pada atribut elemen HTML. Setiap elemen HTML memiliki atribut style. Di sanalah inline CSS ditulis. Nah, ini catatan ya. Kalau penulisan inline CSS ini tidak direkomendasikan karena setiap elemen HTML harus diberi atribut style. Jadi kita itu satu-satu mendesainnya. Kalau kita pakai yang internal dan eksternal, itu nanti satu CSS bisa kita gunakan untuk beberapa elemen HTML seperti itu. Oke, kita contohkan saja di sini. Nah, kita gunakan tag p. Di sini kita seperti ini. Nah, perbedaannya kita langsung pakai atribut style seperti ini. Kita tulis nih di sini. Katakanlah tadi color titik 2, katakanlah tomato. Kemudian seperti ini. Kemudian font size kita ganti 20 pt. Kita save. Oke, kita coba reload dulu. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi ini inline CSS seperti itu. Nah, untuk contohnya seperti ini. Nah, mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan mengenai pengenalan CSS dan dasar-dasarnya saat kita menuliskan kode CSS untuk halaman sebuah website. Terima kasih semuanya. Kalau nanti ada kebingungan, kita berdiskusi melalui Microsoft Teams. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.